Halo, bertemu lagi dengan saya Kang Afan. Kali ini saya sedang kedatangan tamu, salah seorang pemudi yang sangat kreatif. Dia menulis novel, dan ini adalah salah satu novelnya Radianisa. Sini ya, dan namanya Widya Yustika. Kita coba ngobrol-ngobrol terkait dengan novelnya seperti apa. Simak terus videonya. Ini tuh Radianisa tuh apa sih? Bahasa apa tuh? Radianisa sebenarnya mah waktu itu tuh nyari judul yang bagus kira-kira apa. Nah, di dalam novel ini tuh ada tokohnya namanya Radia sama Nisa. Oh, nah, jadi itu tuh nama tokoh. Iya, nama tokoh. Jadi udah gabungin aja. Jadi Radianisa. Oh, jadi secara makna kalimatnya sebetulnya nggak ada ya? Nggak ada. Oh, saya kira itu tuh Radianisa tuh apa gitu ya? Soalnya nggak nemu juga gitu. Nah, sebenarnya mah dari Radia ada. Jadi Radia itu nama seseorang, teman gitu. Nah, waktu proses penulisan itu tuh keinget sama orangnya, terus namanya juga bagus, ya udah bikin namanya Radianisa. Oke, di situ ada apa catatan kecilnya gitu ya. Terlahir dari keluarga yang sederhana membuat Anissa menjadi gadis yang lembut dan mandiri. Ini sebetulnya bercerita tentang apa nih novel ini tuh? Tentang Dilihatin aja ya, biar orang tahu lah. Gitu. Tentang apa sih itu novel ini tuh? mungkin bisa lihat di sinopsisnya Bisa ya? buat teman-teman yang mungkin sudah beli. Jadi menceritakan seorang gadis yaitu Anissa yang anak tunggal. Jadi dia anak tunggal dari tunggal. Nah, orang tuanya ini seorang petani. Bapaknya petani, ibunya jualan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi perjuangan si anak itu berarti ya? Perjuangan dalam apa itu? Dari pendidikannya. Nah, dia kan pintar di sekolahnya. Iya. Nah, tetapi kan ekonomi keluarganya itu kurang, bisa dikatakan gimana ya? Ya kurang mampu lah ya, atau di kalangan bawah mungkin ya bahasanya. Kenapa tertarik mengangkat cerita itu nih? Kenapa kan biasanya kan kalau anak muda ya, biasanya kan cenderung ke masalah cinta. Kalaupun yang sari-sarinya ya yang taruh kayak gitu kan. Ini kok soal perjuangan gitu. Ini awal ceritanya seperti itu. Nah, tetapi di pertengahannya itu ada konflik persahabatannya si Anissa sama teman-temannya. Lebih itu. di konflik persahabatan ya. Persahabatan ada, cintanya pun ada. Ada. Cintanya pun ada. Soalnya kalau saya lihat tuh ya di apa yang novel-novel sekarang itu banyaknya masalah cinta kan gitu ya, terus yang masalah taruh ya kayak gitulah. Makanya ini tentang perjuangan seorang yang memang dari kalangan bawah berarti ya, dan perempuan berarti tokohnya ya. Oke, inspirasinya dari mana itu nih? Inspirasinya yang menginspirasi ada seseorang. Prosesnya Wida buat buku ini pertamanya tuh kan waktu itu di kosan ya, di kosan. Nah, ada problem sama teman di situ. Nah, Wida kan karakter orangnya diem ya, nggak apa, kalau misalnya ada masalah diam. Nah, jadi udah nuangin ke itu ke tulisan. Oh, gitu. Jadi bukan pengalaman pribadi tapi ya? Bukan. Atau ada juga masuk? Enggak. Enggak juga. Biasanya kan kalau saya kan bikin lagu misalkan ya meskipun pengalaman orang lain misalkan, tapi ada unsur pribadinya yang bisa masuk. Biasanya sih kalau saya seperti itu. Berarti ini murni cerita orang lain ya? Iya. Oke. Proses nulisnya sih berapa lama? Ini kan lumayan, berapa lama kan, ada 100 mungkin lebih ya? Kurang kayaknya. Berapa bulan ya? 3-4 bulan. 4 bulan? Ya. Luar biasa ya berarti. Waktu itu tuh proses waktu Wida masih KKN pun masih nulis.
Oke, ini contoh salah satu pemuda-pemudi yang kreatif ya. Jadi dia mengejawantahkan realitas itu ke dalam tulisan tuh luar biasa gitu, karena pengalaman saya tuh tidak terlalu banyak orang-orang yang umur segitu gitu ya sudah mau berkarya ke tulisan gitu, karena kan masanya waktu itu malah nggak banyak gitu ya. Makanya kalau Neng Wida itu sudah bisa seperti itu udah luar biasa, nih modal awal yang sangat luar biasa gitu. Ini berarti novel pertama yang terbitkan. Iya, novel pertama. Luar biasa gitu. Ada rencana bikin novel lagi ke depan? Sekarang lagi proses. Yang kedua. Masih lanjutan atau lain cerita? Lain cerita. Oh, lain cerita. Oke. Tapi bukan cerita lagi ya? Bukan. Gitu. Oke. Nah, ini proses dari mulai submit ke penerbit, kemudian editing dan sampai terbitnya itu berapa lama sih, Neng? Waktu itu kan selesai buat itu naskahnya. Nah, kemudian ngirim naskahnya itu Desember akhir. Ya, 2020. Desember akhir. Nah, maksudnya tuh di email ada diterimanya itu Januari tanggal 20 Januari 2020. Berarti itu cepat ya? Itu diterima. Kemudian dipublish-nya, dirilisnya? Tanggal 20. Oh, tanggal 20 tuh Ya. rilis. Oh, berarti cepat ya. Hampir sebulan, mungkin 9 kurang ya? Atau sebulan? Ada 1 bulan. 1 bulan ya? Ya. Itu sebetulnya ke kategori cepat ya, untuk dari proses submit ke penerbit sampai publish itu. Saya biasanya 1 tahun mah. Iya. Panjang banget ya. Masalah kontraknya, ini kontrak gak sih sebenarnya? Kontrak, jadi nggak tahu ya, namanya kan ini penerbitnya penerbit indie Ya. Kalau penerbit indie mah jadi layout semuanya sama penerbitnya biasanya gitu. Mm-mm. Berarti tidak ada kontrak ini ya, durasi sekian tahun segala macam nggak ada ya. Gitu. Kalau saya waktu itu dikontrak sama penerbit gitu, cuman prosesnya tuh dari submit sampai ke publish, rilis itu ya panjang banget, hampir setahun loh gitu. Yang buku yang propaganda itu gitu. Jadi ini memang di penerbit indie berarti mampu memfasilitasi yang ini ya, kreativitas. Nggak bayar, gitu. jadi gratis. Jadi gratis kan? Iya. Oke, itu luar biasa gitu. Jadi sangat menginspirasi untuk teman-teman sekalian gitu ya, terutama yang masih kuliah atau masih sekolah gitu ya, untuk berkreativitas dan itu bisa dipublish gitu ya, itu luar biasa di umur yang sekian gitu.